dalam itu tentang kelembutan napas kita. Jadi diantara semua ini, diantara menarik napas, diantara menahan napas, setelah menarik napas, mengembuskan napas, lalu menahan setelah mengembuskan napas, dan seterusnya. Nah, ini yang kita belum sentuh karena butuh rasa, butuh nalar, butuh kecerdasan juga. Tapi walaupun demikian, walaupun itu belum kita sentuh, karena di sini juga tidak ada yang menderita tentang autoimun, kelainan darah, kelainan otak dan seterusnya. Harusnya dengan menguasai 4 yang tadi itu, tubuh sehat, pikiran tenang, perasaan damai. Coba yang sudah merasakan pikiran tenang, perasaan damai, tubuh sudah mulai sehat lah, bugar gitu, coba tunjuk tangan. Kan nanggung-nanggung. Ya. Masih emosinya tinggi, bro. Masih emosinya gini, belum bisa dia menghilangkan itu. Ya. Nah, perlu tempo hari kita juga membahas ya. Walaupun kita nggak menyentuh tentang kehalusan, kelembutan dan kedalamannya, tapi kita sudah sempat menyentuh atau mendengarkan pemaparan berkenaan dengan paru-parunya kita. Jadi paru-paru ini seakan-akan ada 3 layer ya, ada 3 lapisan gitu. Lapisan yang paling atas ini untuk aksi dan reaksi kita. Aksi dan reaksi itu artinya apa? Artinya ketika kita ketemu orang, ketika kita melakukan aktivitas, ketika kita bergerak secara tiba-tiba, ketika kita berlari, bagian atas inilah yang paling banyak berfungsi. Jadi aksi dan reaksi di sini ini, andai kan cuma ini yang bergerak, maka orang-orang yang mengalami demikian mudah gelisah dia, mudah loncat sana loncat sini pikirannya, mudah takut, mudah sensitif. Orang yang mau menasehati pun dianggapnya sebagai musuhnya. Itu kalau bagian atas saja yang berfungsi. Coba lihat nanti orang-orang kalau misalkan ada yang sakit misalkan, kalau cuma keming-keming dia di sini aja, napasnya cepat gitu, itu menunjukkan aksi dan reaksi saja. Pasti orangnya mudah sensitif dia, mudah marah. Walaupun kita membantu dia, galaan dia daripada yang membantu gitu. Itu karena memang ketatuannya begitu. Andai kan dia bisa dalam-dalam bernapas gitu, nanti pelan-pelan yang itu pun hilang gitu. Nah, lalu ada layer yang kedua, lapisan yang kedua di paru-paru kita ini. Ini dimensi pikiran kita. Artinya apa? Kalau kita tarik napasnya sudah lebih dalam sampai menembus di layer, karena paru-paru kita itu kalau dibentangkan dia luas lapangan tenis, kalau isinya sampai 6.000 atau 6 liter gitu. Lalu semakin ke bawah ini semakin padat ya paru-parunya, pori-porinya semakin halus, bahkan sampai nggak kelihatan dengan kasat mata gitu. Nah, itulah mau menembus sampai ke bawah itu kan tidak gampang. Kadang-kadang kita cuma bernapas bagian atas saja karena dia memang longgar di sini dan lubang-lubang banyak gitu. Lalu bagian tengah ini dia sudah lebih rapat lagi. Nah, di bagian tengah ini yang sudah mengalir ketika kita menarik napas dan kita membuang napas, dia ikut terbuang. Kalau itu udah tersentuh, maka pikiran kita pasti tenang aja, pasti damai saja. Walaupun nggak punya uang, walaupun makan ada nggak makan ada, tapi tidak membuat kekacauan, kita akan mencari jalan. Lalu ketika kita bisa menembus sampai bagian samping, bagian bawah paru-parunya kita, maka perasaan kita itu bawaannya damai, perasaan kita lega, sukacita gitu. Tidak tidak menyusahkan diri sendirilah minimal, dan trauma-trauma kita pun bisa terhapuskan, karena banyak yang fobia, yang trauma, misalkan marah sekarang besok masih dibawa gitu.
Nah itu harus nembus sampai paru-paru bagian bawah, apalagi kalau sudah berulang-ulang. Ketakutan, apa saja yang kita alami, kenangan-kenangan yang baik lalu menjadi kebencian gitu, itu karena nggak tercucikan oleh napasnya kita. Jadi paru-paru 3 layer ini penting untuk tercucikan dia. Nah, mungkin ada yang bangga dengan merokok. Oh, saya udah puluhan tahun merokok nggak apa-apa gitu. Boleh bangga, nggak apa-apa. Karena udah puluhan tahun nggak apa-apa gitu kan? Ya nggak apa-apa juga merokok gitu. Tapi memang benar sampai menembus bagian bawah paru-paru kita ini itu tidak sebegitu mudah. Makanya orang-orang yang perokok misalkan gitu, itu bisa sampai puluhan tahun dia belum tentu sakit. Apalagi dengan kita udara bebas kayak begini, seakan-akan dia nggak ada pengaruhnya rokok itu. Tapi yang jelas rokok itu pasti berpengaruh. Tinggal menunggu waktu saja, nanti ketika dia sudah memadat gitu, nggak bisa nembus ke paru-paru bagian bawah, nanti bawaannya gelisah, terus sedikit-sedikit nanti jadi ngeruktuk, terus nanti dikit-dikit gampang emosian, gampang marah gitu. Karena tidak cukup oksigen, gampang lemas. Karena paru-paru kita luas, tadi dibentangkan itu seluas lapangan tenis. Lalu kedalamannya, kepadatannya itu berbeda dari bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah gitu. Nah, kalau teman-teman masih memiliki trauma, gangguan-gangguan emosional dan psikis gitu, cobalah berlatih dengan dalam-dalam napasnya. Karena kedalaman napas itu akan menembus bagian bawah paru-paru kita. Nanti ketakutan kita mungkin hilang di situ. Trauma yang tadinya kita mau ketemu saja sama orang yang kita benci, rasanya udah mau kabur gitu. Nanti pelan-pelan kita jadi biasa, jadi lebih ramah dari sebelumnya. Kalau misalkan kita selama ini menganggap padahal masalahnya kecil tapi seakan-akan besar, andai kan kita sudah bisa menembus itu, ternyata kita akan tertawa dengan masalah itu, karena sebegitu kecilnya masalah itu sesungguhnya gitu. Oke, ada yang mau bertanya? Dari 3 review tadi lebih paham sekarang? Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya? Nah, ini masalahnya. Masalahnya nggak pernah ada yang bertanya. Ya, Ibu. Saya hipertensi, bagaimana caranya mengatasi? Nah, tadi gimana Ibu dengar? Iya sudah, tapi saya dengar tadi. Ya. Kan saya orang baru, sering ke rumah sakit karena hipertensi. Dulu vertigo. Sekarang udah jarang vertigonya, hipertensinya saya tetap minum obat. Kalau enggak minum obat, Berapa kali minum obat sehari? sekali yang 5 Sekali gram. pagi, siang, malam? Setiap sebelum malam. Sebelum Tapi, tidur? Iya, sebelum tidur, siang-siang. Ini juga sama Bu, suka ini minum nih. Iya. Tapi karena gini, rumah tangga saya kan beruat sekali dari dulu, sekarang nggak mendingan gitu. Ya. Kalau udah lagi ada masalah, datanglah perasaan yang dulu-dulu. Bahkan dulu sering lari ke sini, ke rumahnya Mek, ke sini, Mek Gamion sini. Kalau suami ribet gitu, dia ketakutan. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Ketakutan. Kalau ada suami di rumah saya nggak senang, nggak nyaman. Aneh saya. Tapi Ibu siap senang sama suami kan? Apa? Ibu siap senang dengan suami kan? Siap. siap Bu demen jak kurana gitu maksudnya. Biasa aja, pokoknya karena sudah umur, enak di rumah, ada di rumah biasa aja, sudah sama-sama punya jalan gitu. Yang ayah itu ya kenten tiangi, hiburan tiangi. Dulu sering kesini kalau suami ribet, saya kesini ke memeknya ini. Mek wayang Oke, di di sini. rahasia napas Bu, Nggih. jangan fokus di sensasi. Misalkan ketika melakukan lalu sakit, terus kita kembalikan. Jangan, lakukan maksimalnya karena setiap orang maksimalnya berbeda. Terus yang kedua, apapun keluhan kita, apapun yang menjadi derita kita, lakukan dengan bagus saja.
Karena ketika hubungan kita sudah baik, otomatis akan diperbaiki. Entah berhubungan dengan tubuh kita atau pikiran dan perasaan kita, otomatis akan diperbaiki. Jadi napasnya aja, kalau ibu sekarang hipertensi misalkan gitu, ketika ibu melakukan nanti dan belajar menahan napasnya, setelah napasnya jadi teratur, maka hipertensi pun hilang. Tarik nafasnya itu sering-sering gitu, Guru. Tarik nafas panjangnya itu sering-sering gitu. Menahan napas setelah menarik napas. Jadi ibu nanti tarik napas dalam itu supaya traumanya juga hilang. Iya, itu yang Napasnya dari perut, tarik napas, lalu ditahan napasnya selama ibu mampu. Tahan, nanti setelah nggak tahan baru dihembuskan pelan. Nanti tarik lagi. Coba. nah, Ini tahan di kan sini baru dikeluarin gitu. ya.